Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Al-Mustaqim Sawu Jajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang mana ini tidak lain adalah untuk menambah amal-amal kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para jamaah sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yaitu Al-Quran, mukjizat sepanjang masa. Sebelum saya masuk ke pembahasan terkait dengan tema tersebut, di dalam setiap kita membaca suratul Fatihah, itu kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Makanya masjid ini juga dinamakan Al-Mustaqim. Ini dengan harapan kita itu betul-betul menjalani kehidupan di dunia niki saged istiqomah, sehingga nanti sampai menghadap kepada Allah kita tetap istiqomah. Karena tiang sing istiqomah niku ten Quran disebutkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, ini satu landasan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Tapi tidak hanya diucapan, tapi kemudian diimplementasikan dengan tindakan-tindakan nyata. Tsumastaqamu. Kemudian senantiasa istiqomah. Istiqomah niku kata akar katanya
Niku kalau di tasrif, kalau dalam ilmu morfologi Arab atau sorof itu para rawuh, niku kan if istaqoma yastaqimu itu asalnya itu dari sama dengan qoma yaqumu. Lalu berderivasi, derivasi niku istiqom. Nggih. Lalu ada istaf'ala mengikuti wazan istaf'ala ya. Istaqoma, istaqwama aslinya. Ada juga yang aqama yuqimu nanti kaitannya dengan muqimus sholah, yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kembali ke ayat nikawau, para rawuh. Itu ada orang-orang di luar kita, itu yang mengatakan begini. Orang Islam itu kan minta petunjuk ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terus menurut mereka, berarti disimpul-simpulkan sendiri nih kok. Berarti wong Islam itu durung berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena masih minta petunjuk. Padahal inilah yang nanti akan kita kaji. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang punya kekayaan bahasa yang luar biasa. Lalu ketika Al-Quran turun, bilisanin arabiyyim mubin, ya, dengan lisan Arab yang jelas, maka ini ada aspek-aspek yang disebut i'jaz, atau kita menyebut dengan Quran ini mukjizat. Mana letak bedanya? Kalau tuduhannya itu kok kenapa tuduhannya terbantahkan? Ayatnya tuh mboten ngeten. Ihdina ilas siratil mustaqim. Mboten, tapi ihdinas siratal mustaqim. Niku ternyata orang-orang ahli bahasa Arab dalam hal ini. Oh, bedanya niku ngeten. Nah, ihdina wonten ilai, inilah yang berarti masih berada di luar. Baru menuju ke. Tapi kalau ihdina langsung maf'ul dari kata-kata ihdina as-sirata al-mustaqima yang lurus, itu berarti bisa dua. Ya. Yang pertama, itu kita sudah berada di jalan yang benar. Agama ini adalah ad-dinul qayyim. Ini agama yang lurus, agama yang benar. Maka kita beragama ini biar tetap istiqomah, mboten nyelewot-nyelewot, maka kita perlu selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu minta dianugerahi hidayah agar kita dapat hidayah yang levelnya namanya hidayatut taufik. Lho niku sampai kayak ngoten bahasa Al-Qur'an. Atau yang kedua, itu bisa juga mencakup orang yang belum masuk hidayahnya, kemudian kita doakan, maka berada di dalam al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim. Jadi itu cakupannya lebih luas, beda dengan menggunakan ilah. Makanya kalau kemudian ada ungkapan begini, ini kan tiang di masjid ini pun sergap-sergap, kenapa kok ngisi ngaji di masjid? Lebih baik kita ini menyalakan cahaya, menyalakan padang-padang niku di tengah kegelapan. Itu sama-sama penting. Kita ini menyalakan cahaya di tengah kegelapan, itu juga perlu. Tetapi untuk menjaga agar cahaya ini tetap menyala, itu juga perlu. Kan ngoten. Makanya ini kebaikan-kebaikan harus selalu kita asah terus. Ini nanti kita berada di jalan yang lurus, itulah al-mustaqim. Dan kalau kinten penamaan masjid ini itu harapannya juga ngoten. Jadi jamaah-jamaah yang istiqomah tetap istiqomah dalam kebaikan. Karena orang itu tidak ada yang tahu. Karena selama orang itu masih hidup, maka iblis dan bala tentaranya tetap mengintai, mengincar. Nah, ini kapan nih? Keblubuk kapan nih? Maka niki perlu kita terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ngecas diri kita, mengikuti majelis-majelis ilmu yang disebut majelis-majelis zikir, yang itu dalam bahasa Rasulullah itu disebut. Pernah suatu ketika itu diceritakan dalam kitab salah satunya Adabul Alim wal Muta'alim.
karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mengutip hadis itu, suatu ketika Rasulullah itu dawuh ke sahabat-sahabat, sampean-sampean kalau lagi jalan-jalan atau kemana begitu, melihat taman di antara taman-taman surga, maka berhentilah untuk menikmati taman surga itu. Sahabat bertanya, nopo ya Rasulullah taman surga itu? Ternyata taman surga itu dijelaskan itu adalah majelis zikir. Dijelaskan oleh Imam Al-Atha, majelis zikir termasuk di dalamnya yang mengkaji halal haram, mengkaji hal-hal termasuk kajian-kajian ilmu yang ini bisa menjaga keistiqomahan kita. Ini baru satu aspek kecil, contoh kecil bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Wah, kalau belajar bagaimana Al-Quran menggunakan bahasa Arab, perbedaan roib dengan syak, sama-sama ragunya. Tapi itu berbeda. Itu nanti titik tekannya beda. Nanti konteks ayatnya seperti apa itu kalau digali. Masya Allah. Itu akan bisa menguatkan dan mengokohkan keimanan kita. Ketakwaan kita. Insya Allah bisa meningkat. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke tema. Jadi tema mukjizat Al-Quran ini kathah sangat. Kalau kita menuntut harus selesai antara maghrib sampai isya, mboten mungkin. Banyak kitab-kitab yang bicara tentang mukjizat. Niki mawon lumayan tebal ini. Ini kan tidak selesai kalau maghrib sampai isya. Ini bicara tentang mukjizatul Quran. Niki ditulis oleh seorang ulama plus seorang ahli bahasa Arab. Namanya Profesor Syauqi Dhaif. Beliau itu dosen di Mesir, sekaligus beliau anggota Majma'ul Lughah Al-Arabiyah, pusat bahasa Arab. Jadi memverifikasi bahasa Arab, termasuk perkembangan dalam bahasa Arab. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum ke buku ini saya juga membawa kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Niki kitabipun. Niki karya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng. Beliau menulis, kan kitab ini bicara tentang An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, yaitu bicara tentang sosok Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana mencintai beliau. Jadi ada dua bukti besar yang Allah turunkan kepada kita yang disebut dengan bayyinah. Kan wonten surat itu surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasul, pertama sosok Rasulullah. Rasulun minallah yatslu, yang membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan, yang suci. Kalamullah. Dua ini itu disebut ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan. Burhan itu bukti nyata yang tidak terbantahkan. Makanya Quran itu terbuka. Quran tidak eksklusif, tapi inklusif, membuka dirinya. Siapa yang mau menantang? Mulai sejak zaman dulu sampai nanti akhir zaman, Quran siap mulai membuat yang seperti Quran. Sampai dikritik dari sisi urutannya. Ternyata ketemu hikmahnya. Ada orang-orang ulama-ulama yang oleh Allah diberi, dititipi ilmu yang kemudian bisa menjelaskan, membantah itu semua, mempertahankan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu burhan. Bayyinah. Niku kalau dalam bahasanya Gus Bahak niku para rawuh. Quran itu mengajak orang untuk, jadi tidak langsung pokoknya kudu ngene, tapi ini diajak berpikir, tapi sekaligus orang akan kalah. Ya tinggal yang nyampaikan seperti apa. Makanya Quran itu kalau riwayat itu teks yang kita baca, itu sejak zaman Nabi sampai hari ini ya sama. Cuman nanti kalau kita bicara riwayat, ini kan ada sekian banyak riwayat.
riwayat nanti disandarkan pada imam qiraat, dan semuanya bersumber dari Nabi. Nabi bersumber dari Allah lewat malaikat Jibril. Jadi bacaan wadduhi, qul a'udzu birabbin nis, malikin nis, itu semuanya sumbernya sama. Cuman yang kita baca ini kan hanya satu versi riwayat dari imam qiraat. Kan ngoten. Itu termasuk bagian dari mukjizat. Saya pernah mendengar dawuhnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili, Sumber Pasir, Pakis. Beliau itu pernah dawuh begini, kalau ada orang yang hafid, hamil Al-Quran, hafidhul Quran, tapi baru satu riwayat, ya seperti yang kita baca ini, hafalannya lancar, dia sesungguhnya baru menghafal 1/20 dari versi riwayat Quran. Itu baru 1/20. Karena kalau nyenam pirsani para rabu, ini agak sedikit nih. Imam Syatibi kemudian mengklasifikasikan ada 7 imam qiraat. Dari 7 imam qiraat diambil 2 perawi. Itu sudah berapa? 7 kali berapa? Lalu Imam Ibnul Jazari nambahi 3. Dari 3 ada perawinya lagi. Berarti ada 10 imam qiraat yang sudah diakui bahwa bacaannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu semua sumbernya dari Rasulullah, dari Allah lewat malaikat Jibril. Karena kalau Quran mesti harus biwasit amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyim mubin. Nah, kembali ke mukjizat tadi. Mukjizat ini kunopo? Kan tema kita hari ini kan mukjizat Al-Quran, mukjizat sepanjang masa. Kalau kita baca buku-buku tentang sejarah para nabi dan rasul, itu semua nabi dan rasul itu pasti dibekali dengan mukjizat. Mukjizatnya nabi-nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mukjizat yang bersifat hissiyah. Hissiyah ini kenapa? Indrawi. Tapi untuk hadratul Rasul, Rasulullah itu dibekali mukjizat yang sifatnya hissiyah iya, plus ditambah mukjizat yang sifatnya akliyah yang kholidah. Kholidah ini kok kekal. Inilah yang kemudian sepanjang masa ini. Di sini disebutkan dalam kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam katsiratun tablughul wafa. Mukjizat Rasulullah itu banyak banget. Jadi bukan hanya Quran, tapi banyak yang lain. Yang hissiyah itu banyak. Yang dialami para sahabat. Di sini dijelaskan secara rinci. Cuman kan kita tidak baca ini secara rinci. Kita nanti fokusnya ke yang al-mu'jizah al-khalidah. Yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam kitab ini, Kiai Hasyim Asy'ari itu memberikan penjelasan bahwa termasuk mukjizatnya Rasulullah itu ketika Rasulullah itu menyampaikan berita yang bukan ayat Al-Quran, tapi riwayat hadis, qaulinya beliau, itu kemudian terbukti. Termasuk bicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Sekarang sudah banyak terbukti, dulu belum terbukti. Itu termasuk bagian dari mukjizatnya Hadratur Rasul. Kalau yang hissiyah, yang bisa diindra secara langsung oleh orang zaman itu seperti keluar air dari jari jemari beliau. Itu termasuk mukjizat-mukjizat Hadratur Rasul. Nah, sekarang kita ke mukjizat yang sifatnya akliyah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, mukjizat niku nopo. Penjelasan yang paling syai' itu yang paling tersebar, paling dikenal, itu mukjizat itu dijelaskan dengan amrun khariqun lil adah. Ini pertama. Mukjizat itu adalah perkara yang khariqun lil adah, itu yang menyalahi kebiasaan. Bukan hal yang biasa, tapi luar biasa. Itu namanya khariqun lil adah. Tapi tidak hanya itu, karena mukjizat ini kemudian secara istilah
Itu kemudian difahami mukjizat itu dibekalkan atau oleh Allah diberikan kepada Rasul, utusan-utusan Allah. Maka kalau orang biasa bukan Nabi, wong iku aneh, wong iku gak luar biasa, oleh mukjizat. Bukan. Kenapa? Karena yang berikutnya disebutkan makrunun bitahati. Makrunun bitahati itu apa? Disertai dengan tantangan. Bagi siapa tantangan? Bagi orang yang tidak percaya dengan risalah yang dibawa oleh Rasul. Salimun minal mu'aradhah, dan setelah nantang, mukjizat itu menantang siapa yang tidak percaya, tapi harus salimun minal mu'aradhah, menang, selamat dari mu'aradhah. Yang ngelawan itu tidak bisa, kelepek-kelepek sudah. Wa yudhhirullahu hadhil mu'jizata ala yadi rusulihi. Dan Allah menampakkan mukjizat ini melalui tangan utusannya. Artinya utusannya ini yang dibekali mukjizat itu. Ini pengertian dari mukjizat. Ini bisa jenengan cek di kitab ini, Mukjizatul Quran. Nah, sekarang kita lihat nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku mukjizatnya itu hissiyah, dan mukjizat itu selalu disesuaikan dengan kondisi yang sedang tren atau kondisi yang ketika itu masyarakat itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Nabi Musa, mukjizatnya nopo? Beberapa. Tangannya ketika dikeluarkan dari kantongnya gini, itu muncul sinar putih. Tongkatnya melawan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, itu dilempar jadi ular. Ya. Kemudian ketika Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa diperintah untuk fadrib bi'asakal bahar, suruh mukulkan ke laut tongkatnya, laut terbelah. Ini semua amrun khariqun lil 'ada. Tapi jenengan pirsani, ketika itu memang dominasi ilmu sihir itu luar biasa, makanya mukjizat yang dibawakan atau yang dibekalkan oleh Allah kepada Nabi Musa agar mereka itu percaya, itu mengungguli keunggulan yang mereka miliki, kaumnya ketika itu. Nabi Isa, satu lagi. Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir. Bukan buta ketika hidup terus buta, enggak. Sejak lahir bisa disembuhkan. Penyakit kusta disembuhkan. Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena zaman Nabi Isa, itu dunia pengobatan, dunia medis, walaupun obatnya belum pakai obat-obat kimia, itu sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Sehingga sampai diberi mukjizat yang sampai menghidupkan orang yang mati. Yang medis tidak bisa itu. Sampai hari ini medis tidak bisa itu. Kalau di rumah sakit orang sudah sakit parah kan, keluarga tanda tangan kan. Kami hanya bisa berusaha ini, tapi semuanya kita serahkan kepada yang maha kuasa, kan begitu. Dikasih alat bantu. Kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Nah ini Nabi Isa enggak. Justru diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan burung yang dari tanah itu bisa dihidup. Itu biar mereka percaya gitu loh, dengan apa yang dibawa oleh ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibekali mukjizat yang hissiyah itu dibekali. Tetapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di surah Al-Ahzab juz 22 itu, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khatiman nabiyyin. Khatim penutup, khatam itu cincin. Ini nanti tafsirnya luas. Saya tidak masuk ke sana, fokus ke mukjizat lagi. Nanti waktunya tidak nutut.
Nah, maka karena Rasulullah niku nabi penutup, rasul penutup, maka yang diberi Rasulullah ini diberi oleh Allah bekal mukjizat yang sepanjang masa. Al-mu'jizat al-khalidah. Ngoten para rawuh. Lah Quran niki ini memiliki aspek kemukjizatan yang luar biasa. Di sini Profesor Syauqi Dhoif itu mengangkat juga asmaul Quran. Quran itu dari namanya saja itu sudah mengandung kemukjizatan yang luar biasa. Kita lihat. Ini belum masuk ke pembagian mukjizat. Nanti mukjizat pembagiannya kalau dalam kitab yang berjudul Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah atau Al-Mawsu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah. Niku Profesor Wahba Az-Zuhaili itu menuliskan setidaknya ada 5 prinsip yang aspek kemukjizatan. Nanti dari 5 itu isinya banyak itu. Turunannya itu banyak. Ada al-i'jaz al-lughawi, ada al-i'jaz at-tashri'i, ada al-i'jaz al-ilmi, ada al-i'jaz al-ghaibi, ada al-i'jaz at-tajaddudi. Ini kalau kita rinci dan kita beri contoh-contohnya. Bahas satu mawon itu panjang. Sekarang ke nama dulu. Nama Quran itu disebutkan dalam Al-Itqan. Itu banyak sekali. Imam As-Suyuti itu menyebutkan namanya itu sampai pada ila khamsatin wa khamsina isman. Ada 55 nama. Tapi oleh para ulama yang lain dikatakan, loh 55 itu bukan nama, tapi itu sifat. Tapi sifat itu juga bisa sebagai nama. Seperti sifatul af'al bagi Allah, al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, itu kan bisa nama bagi Allah. Qul ida'ullaha awida'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tetapi yang paling masyhur itu ada beberapa, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Wahyu, At-Tanzil, Adz-Dzikr, dan Kalamullah. Ada juga Ar-Ruh. Ar-Ruh itu juga sebutan bagi Al-Quran. Di surat Asy-Syura juz 25 ini Allah dawuh, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Ruh di situ maknanya Al-Quran. Ruham min amrina. Kenapa? Karena Quran itulah yang sesungguhnya menghidupkan. Orang hidup di dunia kok tidak dilandasi oleh syariat, tidak dilandasi oleh Al-Quran, itu hidupnya kering, nanti tidak berarti apa-apa di akhirat itu. Sama kayak jasad yang tidak ada ruhnya. Jasad kalau tidak ada ruhnya tidak bisa bergerak. Karena ruh itu dititipkan oleh Allah ke dalam jasad kita. Ya, wa nafaidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Surah Al-Hijr juz 14. Saya kembali ke nama. Sekarang kita lihat. Ada satu hal yang menarik, ini saya pernah diceritani oleh guru saya. Quran, kalau disebut Quran, maka Quran ini titik tekannya itu ada pada bacaannya. Di sini dijelaskan, Quran itu ada yang mengatakan itu berasal dari kata-kata qara'a, itu masdar dari qara'a. Qara'a yakra'u Qur'anan, qara'a yakra'u qira'atan. Bedanya, kalau menggunakan bentuk Quran, maka Quran itu memiliki makna bacaan yang sempurna. Kenapa? Karena bentuk kata wazan fu'lan itu menunjukkan, itu disebut dengan bentuk sighah mubalaghah kalau dalam bahasa Arab. Mubalaghah niku napa? Mubalaghah niku ini serius. Di Quran banyak, ada ghufran, ada syukran, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunan yang total, ampunan yang serius, ampunan yang sungguh-sungguh. Itu ada tambahan alif dan nun.
Maka dari sini, kalau Al-Quran itu adalah bacaan yang sungguh-sungguh, maka tidak heran. Pertama, dari sisi cara membacanya, tidak boleh ngawur. Orang mukmin yang baik itu adalah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Kan begitu. Maka baca Quran itu kan sejak kecil dilatih, dikenalkan hurufnya, panjang pendeknya, mana idgham, mana izhar, mana ikhfa. Ini kumpulan sakit ngawur. Karena ini riwayat. Riwayatnya kenapa? Riwayat itu yang diriwayatkan musyafahah dari mulut ke mulut, mulai dari kita diajari guru kita. Guru kita dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai imam kiroat kepada tabi'in. Kalau kita jalurnya Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril. Jibril bawa dari mana? Minallah Azza wa Jalla. Yang kedua, apanya yang bacaan yang serius? Isi kandungannya tidak ada yang main-main. Itu baru dari sisi nama, itu sudah mengandung kemukjizatan. Makanya sampai-sampai guru saya itu pernah cerita begini. Kalau panjenengan cek, di dalam Quran, ketika Quran menyebutkan dirinya dengan Quran, tidak ada satupun yang menggunakan isim isyarah. Isim isyarah itu kata benda sebagai kata penunjuk itu yang menunjukkan jauh. Semuanya menunjukkan dekat. Hadza ini dekat. Ini, bukan zalika. Contoh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Itu pakai hadza. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. Itu pakai hadza. Ketemu, oh ternyata salah satu hikmahnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik, kenapa kok Quran ini selalu pakai hadza ketika menyebut dirinya Al-Quran? Karena Quran ini maknanya bacaan. Maka mukmin yang baik jangan pernah jauh dari Al-Quran, minimal membacanya. Minimal. Jangan pendak setahun pisan Ramadan. Makanya lewes, mari Ramadan Quran ditumpuk malih. Makanya sepun badhe isa nih. Pinten menit nih. Oke, tidak malih. Nah, terus lanjutannya. Niki baru yang sebutan Quran nih. Sudah mengandung kemukjizatan dari sisi penamaan. Terus dari sisi isinya apa contohnya? Di dalam surah Al-Ankabut niku para rawuh. Al-Ankabut niku maknanya laba-laba. Al-Ankabut itu maknanya laba-laba. Taknya Al-Ankabut, kan kalau bahasa Arab itu kan bahasa yang mengenal jenis kelamin. Makanya ada mudzakkar, ada muannas. Muslimuna, muslimat. Muslimina, muslimat. Kan begitu. Dan seterusnya. Singkat cerita, di dalam surah Al-Ankabut itu ada ayat Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadzat baita. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah, menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai sesembahan atau sebagai penolong, sebagai aulia, itu mereka itu seperti laba-laba. Yang ngapain? Ittakhadzat baita. Laba-laba itu membuat sarang. Pernah ayat ini kemudian oleh orang-orang yang mengkritisi Al-Quran itu dicari kelemahannya. Apa yang dikritik? Kenapa ayat Quran menggunakan ittakhadzat baita? Padahal Al-Ankabut itu secara bahasa Arab itu dihukumi laki-laki. Kenapa kok ittakhadzat bukan ittakhadha?
Para ahli bahasa berpikir kemudian. Karena Quran dengan bahasa Arab itu menjadikan kita harus berpikir. Itulah yang dalam surah Yusuf Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Quran itu harus ditadaburi. Setelah aspek membacanya. Kan untuk memperkuat keistiqomahan kita tadi yang pertama tadi. Nah, akhirnya ahli bahasa ini tidak menemukan kok itakhodat. Kalau dari sisi bahasa, mestinya itu itakhodabaita. Ternyata akhirnya ada orang yang ahli laba-laba. Tapi bukan Spiderman. Ada orang yang ahli di bidang laba-laba. Kan laba-laba itu spesiesnya ini jenisnya kan juga buahnya. Kalau monggo barangnya termasuk jenis laba-laba. Pirsa kalau monggo nih. Kalau monggo, kalau gak nyopo nih. Kalau monggo. Emang gak nemek kalau. Buatan lagi guyon. Ternyata ahli laba-laba itu menemukan satu temuan secara ilmiah. Makanya bisa jenengan baca di buku salah satunya Mukjizat Al-Quran sama Dia di Mana-Mana, karya Profesor Quraish Shihab. Ternyata laba-laba itu yang bisa membuat sarang. Jadi kalau di dalam jenengan ada laba-laba atau di pohon ada laba-laba, itu yang bisa membuat sarang itu hanya laba-laba jenis betina. Jadi Al-Quran sudah menggunakan redaksi yang mengisyaratkan ke arah itu, walaupun ketika itu ilmu pengetahuan belum mampu mengungkap apa rahasia di balik kata ittakhodat itu. Makanya Quran ini bacaan yang serius. Kalau kita hidupnya mau serius, nanti di akhirat diperhatikan. Di dunia diperhatikan oleh Allah, di akhirat kita mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Allah, maka jangan sia-siakan Al-Quran. Karena Al-Quran mukjizat sepanjang masa. Ini kita baru kulitnya. Kita belum memperdalam aspek ijaz-ijaz yang lain. Pramila menikah para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dengan kajian mengkaji mukjizat Al-Quran ini. Kita tidak hanya tahu Quran itu mukjizat. Apa aspek-aspeknya? Kalau kita tahu secara rinci, ini insya Allah akan berdampak positif pada keistiqomahan kita. Ya, dalam mendalami Al-Quran, dalam beribadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin bisa istiqomah. Kalau kita sementara cegah mengatakan insya Allah mungkin wonten wekdal malih ini bisa kita lanjutkan karena ini bisa berseri-seri. Masih panjang nih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah ij'alna Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.